102.9 K-Radio, sound of knowledge. It's music and hot news. K-Radio. Sobat K, 19 hari lagi ya menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jatim 2022. Dan saat ini Sobat K, Reza Pasha sudah berada di salah satu venue untuk Porprov Jatim dan akan menginformasikan mengenai update terbaru di sana. Kita dengarkan bersama dalam Live Report. Live Report 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Selamat siang Sobat Reza. Selamat siang Sobat Dinda. Baik, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih dan selamat siang Sobat K. Saat ini saya melaporkan langsung dari Jember Sport Garden, di mana ini merupakan salah satu venue utama penyelenggaraan Porprov 7 Jawa Timur yang akan diselenggarakan di Jember salah satunya Sobat K. Dan dapat kami informasikan juga bahwa venue ini nantinya Sobat K ini akan digunakan sebagai venue opening ceremony gelaran Porprov sebagai ajang olahraga terbesar di Jawa Timur sendiri Sobat K. Dapat Anda lihat di belakang saya, ini beberapa pengerjaan ini terus dilakukan oleh Pemkab Jember, termasuk pengerjaan pemotongan rumput untuk cabang olahraga sepak bola, serta pengerjaan lintasan atletik yang saat ini baru tercapai sekitar 30%. Dan nantinya di tanggal 17 Sobat K, lapangan sepak bola atau venue JSG ini akan digunakan untuk dimulainya cabang olahraga sepak bola terlebih dahulu. Dan direncanakan tanggal 15 seluruh pengerjaan di kawasan Jember Sport Garden ini sudah optimis selesai Sobat K. Hal itu disampaikan oleh Ketua KONI Sutikno pada saat kami temui tadi pagi. Dan dapat kami informasikan juga Sobat K bahwa opening ceremony sendiri ini akan digelar pada tanggal 25 Juni mendatang. Rencananya juga akan ditempatkan di JSG ini dan nantinya akan dibuka gratis untuk masyarakat dari Kabupaten Jember dan sekitarnya sendiri. Rencananya juga selain cabang olahraga sepak bola yang akan bertanding di venue JSG ini, atletik dan lari pun akan berkompetisi di venue yang saat ini menjadi salah satu venue terbesar di ajang Porprov Jawa Timur 7. Demikian Sobat Dinda yang dapat saya laporkan. Terima kasih Reza Pasha atas informasinya. Kami tunggu juga ya nantinya update informasi lainnya Sobat K. Dan buat Anda Sobat yang mungkin masih mendengarkan K Radio nih di 102,9 FM, baru saja Reza sudah menginformasikan ya mengenai persiapan jelang Porprov Jatim 7 di Jember Sport Garden yang menjadi salah satu venue. Nah, selain Anda bisa mendengarkan informasinya Sobat K, kalau Anda sudah melihat nih radio visual di K Radio di website kami ya tentunya k-radiojember.com atau melalui aplikasi Xpace. Tadi Reza juga sudah melaporkan ya secara visual dan juga bisa Anda lihat langsung nih mengenai situasi di Jember Sport Garden. Jadi mulai sekarang Anda juga bisa beralih nih Sobat K ke radio visual pertama di Jember yang bisa diakses di website kami ataupun melalui aplikasi Xpace. Sound of Knowledge. K-Backtrack, hits music dari tahun 80-an dan 90-an. Setiap hari di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Satu lagu hits dari Sheila on 7, Jadikan Aku Pacarmu, sudah kita dengerin bareng ya Sobat K siang hari ini. Dan sekarang saatnya saya ajak Anda beralih ke newsroom bareng Ihsan Anugrah yang akan memberikan atau menginformasikan nih 2 berita nasional untuk Anda. Issues Update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Selamat siang Ihsan Anugrah. Selamat siang Dinda Ardila. Sehat ya di awal pekan ini ya? Harus sehat dong ya. Hari ini double juga kan, soalnya mulai pagi sampai siang gitu loh. Tapi masih ini ya? Masih fit dong? Harus fit ya? Harus ya, oke. Cicilan banyak soalnya. Oke, jadi kerja keras. Silakan Ihsan. Baik. Informasi kali ini Sobat K kita awali dari Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas, Arief Prasetyo Adi, yang mewajibkan importir untuk menyerap kedelai petani lokal.
Kebijakan itu ditempuh sebagai upaya penguatan stok kedelai di dalam negeri yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem pangan nasional dan menjaga ketersediaan pangan kedelai. Menurutnya saat ini minat petani untuk menanam kedelai masih minim dibandingkan padi dan tebu, dikarenakan harga kedelai di tingkat petani masih rendah. Beralih ke informasi berikutnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbud membantah kabar yang menyebut pihaknya mengusulkan harga tiket masuk Candi Borobudur naik menjadi Rp750.000. Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, mengatakan pihaknya hanya mengusulkan masalah pelestarian candi, salah satunya mewajibkan wisatawan memakai sandal khusus ketika masuk ke area bangunan Candi Borobudur. Menurutnya, sepatu akan memberikan dampak yang besar pada batu yang jadi material sebuah candi. Demikian untuk informasi yang pertama dari Newsroom. Terima kasih, Ihsan. Lagi rame nih ya soal harga tiket Candi Borobudur nih yang lumayan fantastis ya, di angka 750.000 gitu. Jauh sekali dari harga yang sebelumnya. Betul, gitu kan. Dan mungkin bisa jadi nanti wisatawan lokal bakal males nih ya, Ihsan, dengan harga yang cukup tinggi ini ya. Betul. Hanya saja ada kabar kalau di minggu ini masih akan diputuskan kembali oleh Presiden Joko Widodo. Apakah tetap sesuai dengan usulan ini 750.000 ini atau mungkin beralih lagi ke harga normalnya. Gitu mudah-mudahan ya, sih seperti itu ya. Oke, terima kasih Ihsan Anugrah atas informasinya, dan tentunya Sobat K, Anda juga masih terus mengikuti ya siaran K Radio. Siang hari ini masih banyak berita dan juga informasi yang akan kami bagikan untuk Anda sampai nanti jam 5 sore. 102.9 K Radio, Sound of Knowledge. It's music and hot news. K Radio. Sobat K, tadi Reza Pasha sudah menginformasikan ya mengenai update persiapan Porprov Jatim 2022 di salah satu venue di Jember Sport Garden, dan memang Sobat K, di sana sekarang juga masih terus dilakukan pengerjaan-pengerjaan seperti pemasangan lintasan lari ya yang sudah mencapai 30%. Dan memang Sobat K, diagendakan juga pada hari ini Bupati Jember Hendy Siswanto ini melakukan peninjauan lokasi pelaksanaan Porprov di Stadion Jember Sport Garden, kemudian di beberapa venue. Dan tapi sampai jam 1:30 siang ini Bupati Jember juga belum hadir, padahal agendanya diagendakan tadi jam 10 pagi Sobat K. Nanti kami akan update juga informasinya melalui Reza Pasha yang berada di lokasi di Jember Sport Garden. Terus ikuti siaran K Radio siang hari ini. Sound of Knowledge. Sobat K, di tengah bencana hidrometeorologi sampai ancaman tenggelamnya ratusan pulau, kebijakan pemerintah Indonesia ini justru sering gak mendukung kelestarian lingkungan ya. Menurut survei global nih, tingkat kesadaran publik Indonesia sama krisis iklim ini relatif rendah Sobat. Sedangkan persentase penyangkal perubahan iklim ini relatif tinggi dibandingkan dengan negara lain. Tapi anak muda ini nunjukin tren yang berbeda Sobat. Generasi muda di Indonesia ini terbukti lebih peduli isu lingkungan dan juga punya literasi perubahan iklim yang memadai. Selain itu, aktivisme iklim di Indonesia juga terlihat meningkat nih, meski masih relatif sepi dibandingkan dengan negara-negara maju. Kalau dari kajian awal pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Vice, ini di Indonesia ditemukan Sobat, dari 110 responden generasi Z yang disurvei, ternyata lebih dari 80% responden punya kesadaran iklim tinggi. Partisipasi anak muda punya efek yang menularkan aktivisme di antara sesamanya Sobat. Sejalan dengan tren global, aktivisme iklim anak muda ini juga jadi ujung tombak untuk mendesak pemerintah dan juga mengawal kebijakan lingkungan. 102.9 K Radio, Sound of Knowledge. It's music and hot news. K Radio. Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Naira Husna. Halaman Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputa Timur, Tangerang Selatan pada Senin pagi terendam banjir setinggi 30 cm. Beginilah kondisi halaman Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Tangerang Selatan yang hingga kini masih digenangi air yang tidak kunjung surut. Selain hujan deras, drainase yang buruk di sekitar lingkungan sekolah juga diduga menjadi penyebab halaman sekolah kerap digenangi air.
Salah satu siswa mengatakan siswa tidak bisa melakukan kegiatan olahraga dan upacara karena halamannya tergenang air. Belum lagi pernah ada siswa yang terpeleset karena koridor menjadi licin akibat air. Sementara itu pihak sekolah mengatakan kondisi ini kerap terjadi sejak lama. Setiap hujan deras halaman sekolah langsung tergenang banjir. Kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan untuk keselamatan murid dan guru. Sementara itu, bantuan berupa penyedotan air dari pihak kelurahan dan Satpol PP telah dilakukan, namun belum berhasil secara maksimal. Pihak sekolah juga berharap kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk lebih serius memperhatikan kondisi sekolah agar aktivitas bisa berlangsung normal kembali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Petugas gabungan Satlantas Jakarta Timur bersama dengan Sudin Perhubungan Jakarta Timur mulai melakukan sosialisasi perluasan ganjil genap di Jalan Pramuka Jakarta Timur sejak Senin pagi. Sejumlah pengendara roda 4 berplat nomor ganjil yang melintasi Jalan Pramuka mulai diberhentikan oleh petugas. Namun para pelanggar belum diberikan sanksi tilang, hanya diberikan himbauan oleh petugas. Karena kedepannya di Jalan Pramuka akan mulai diberlakukan ganjil genap. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan memperluas aturan ganjil genap di 25 titik ruas jalan. Sementara sanksi tilang dimulai diterapkan di 12 titik pada tanggal 13 Juni mendatang. Perluasan aturan ganjil genap ini cukup membingungkan sebagian pengendara roda 4 lantaran mereka harus mencari jalur alternatif lain untuk dapat sampai ke lokasi tujuan. Depannya ya agak repot. Repot ya? Saya mesti nyari-nyari jalan ya, repot juga sih Mas. Tapi kan ini sudah mulai padat gitu ya, dengan adanya perluasan ganjil genap ini, apakah dinilai cukup untuk mengurangi kemacetan? Kayaknya nggak terlalu efektif juga sih, sama aja juga sih. Kita melaksanakan peneguran secara lisan. Jadi selama 1 minggu ke depan ini kita belum melaksanakan penindakan tilang secara manual, tapi kita lakukan peneguran secara lisan kepada para pelanggar. Demikian pemirsa headline news untuk saat ini. Program Newsline kami lanjutkan kembali. 102.9 Radio, Sound of Knowledge. It's music and hot news. K-Radio. Buka semangat baru saja sudah kita dengerin bareng sobat, dan semoga bisa jadi penyemangat kita ya siang hari ini untuk studio di sekitar wilayah Danau Toba, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember. Ini sudah mulai berawan ya Sobat K di jam 2:08 siang hari ini. Gimana nih kalau tempatnya Sobat K? Apakah sama berawan juga siang hari ini atau justru cerah? Atau bahkan ada yang sudah hujan nih? Boleh informasikan ke WhatsApp K Radio ya di nomor 0811-378-1029. Sobat K juga boleh nih menginformasikan peristiwa ataupun kejadian yang terjadi di sekitar Anda. Silahkan langsung kirimkan informasinya melalui WhatsApp K Radio, bisa telepon langsung atau melalui chat ya di nomor WhatsApp kami tentunya 0811-378-1029. Sound of Knowledge. Sobat K, sekarang saatnya kita sapa lagi ya Ihsan Anugrah di Newsroom. Sudah ada informasi apa nih kira-kira? Langsung saya ajak Anda beralih ke Newsroom sekarang. Isu Update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Ihsan, kali ini ada informasi apa? Baik, informasi kali ini dari Kemenaker yang mengungkapkan terkait laporan PHK karyawan JD.id. Baik, silakan. Informasi kita awali dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR Abdul Fikri Fakih menilai rencana pemerintah untuk menaikkan harga tiket naik Candi Borobudur menjadi Rp750.000 bakal menghambat kunjungan wisatawan maupun ibadah. Di sisi lain, politikus PKS itu juga menyoroti masih banyaknya keluhan dari masyarakat lokal yang mengaku tidak dilibatkan dalam berbagai kebijakan pengelolaan kawasan wisata Candi Borobudur.
Padahal masyarakat lokal yang bermukim tidak jauh dari Candi Borobudur. Karenanya ia merasa miris ketika mengetahui masyarakat sekitar justru banyak yang tidak dapat menikmati keuntungan tinggal di sekitar daerah wisata. Apalagi banyak diantaranya masih terjebak dalam kelompok ekonomi menengah ke bawah. Beralih ke informasi berikutnya, Sobat K, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker mengungkapkan sudah menerima laporan pemutusan hubungan kerja PHK karyawan JD.id. Perusahaan dan karyawan yang terdampak pun disebut sudah melalui proses mediasi. Menurut Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial C, Heru Widianto, manajemen sudah menyelesaikan proses PHK sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu terkait kasus-kasus perusahaan rintisan lain, Kemenaker mengaku belum menerima laporan terkait PHK. Demikian dua informasi terkini dari Newsroom. Terima kasih Ihsan Anugrah. Ini saya nggak ngikutin nih Ihsan soal PHK JD.id nih. Ini gimana? Mungkin Ihsan bisa menggambarkan nih awalnya kayak gimana? Kalau untuk saat ini memang startup banyak yang dikabarkan sedang melakukan PHK besar-besaran ya, Dinda ya. Terkait informasi yang JD.id ini juga saya baru menerima hari ini. Sebelum-sebelumnya juga sudah ada dari startup yang lain. Salah satunya seperti Link Aja, dan ada juga startup dari luar negeri juga yang sempat berkantor di Indonesia. Mereka juga harus memangkas karyawannya sebagai upaya termasuk ya untuk meminimalisir pengeluaran ya. Gimana caranya harus tetap bertahan, apalagi dirasa ternyata ekonomi untuk startup ini banyak yang goyah di saat-saat seperti ini. Apalagi mungkin karena kemarin 2 tahun terakhir terdampak pandemi juga ini ya Ihsan. Jadi mungkin masih belum pulih sepenuhnya gitu ya. Padahal mereka sudah terlanjur untuk mengambil sumber daya manusia yang cukup banyak. Bahkan juga memberikan skema gaji dan pemasukan yang ternyata kalau dihitung-hitung sih kabarnya tidak seimbang dengan apa yang mereka dapatkan selama ini. Terima kasih Ihsan Anugrah informasinya Sobat K. Sesaat lagi kita update juga ya informasi dari broadcaster yang bertugas di lapangan bareng Reza Pasha yang akan mengupdate Sobat K seputar persiapan Porprov Jatim 7 2022. 102.9 K Radio, sound of knowledge. It's music and hot news. K Radio. Sobat K, di jam 2 lepas 22 menit ini saya sudah terhubung kembali dengan Reza Pasha yang akan menginformasikan Sobat K bahwa di siang hari ini Bupati Jember Hendy Siswanto ini sudah datang ke lokasi Jember Sport Garden untuk melakukan peninjauan lokasi pelaksanaan Porprov Jatim 7. Live Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Selamat siang Sobat Reza. Selamat siang Sobat Dinda. Baik, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih dan selamat siang Sobat K. Masih saya laporkan langsung dari Jember Sport Garden atau JSG, di mana baru saja Bupati Jember ini melakukan kunjungan ke JSG ini Sobat K untuk meninjau salah satu venue yang akan digunakan dalam ajang atau gelaran Porprov 7 Jawa Timur. Dan seperti yang kami informasikan sebelumnya bahwa JSG ini sendiri Sobat K ini merupakan salah satu venue utama untuk beberapa cabur serta merupakan venue dalam gelaran opening ceremony Porprov di tahun ini Sobat K. Baru saja dapat Anda lihat Bupati Jember beserta rombongan itu meninggalkan JSG dan Bupati sendiri tadi tiba sekitar pukul 2 sore Sobat K dan langsung meninjau beberapa pengerjaan yang ada di JSG ini sendiri, mulai dari pengerjaan rumput untuk cabur olahraga sepak bola ataupun pengerjaan untuk kawasan atletik ataupun lintasan atletik itu sendiri Sobat K, yang kita informasikan sebelumnya baru mencapai 30% untuk pengerjaannya di JSG ini Sobat K. Namun saat sesi wawancara tadi bersama Bupati Jember, ini pihaknya mengatakan bahwa persiapan keseluruhan untuk Porprov sendiri, khususnya venue di seluruh cabur di Kabupaten Jember ini sudah mencapai 80%. Namun untuk JSG ini memang masih terkendala beberapa hal seperti bahan-bahan untuk pengerjaan lintasan atletik serta beberapa hal lainnya yang masih menunggu untuk pengerjaannya lebih lanjut. Dan dapat kami informasikan Sobat JSG ini sendiri selain akan digunakan sebagai venue opening ceremony, ini akan digunakan venue untuk beberapa cabur. Selain sepak bola, ada juga cabur atletik yang meliputi lari, serta ada juga lempar lembing,
lompat jauh, lompat tinggi, dan juga cabang-cabang atletik lainnya. Dan dapat kami informasikan juga bahwa tanggal 16 nanti diusahakan Pemkab Jember optimis bahwa JSG ini seluruh pengerjaannya akan selesai dan dapat disterilkan karena di tanggal 17 untuk cabur sepak bola sendiri akan segera dimulai untuk perlombaannya. Dan dapat kami informasikan juga untuk opening ceremony sendiri yang akan digelar pada tanggal 25 Juni mendatang dan ini akan terbuka untuk masyarakat Jember secara gratis. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari JSG Jember, kembali ke studio bersama Sobat Dinda. Baik, terima kasih Reza Pasha atas informasinya. Dan kalau boleh saya tanya juga nih Reza Pasha, kira-kira untuk persiapan openingnya sendiri bagaimana sejauh ini? Untuk persiapan opening ceremony sendiri ini memang Pemkab Jember masih mengusahakan beberapa hal seperti terkait sponsorship dan lain sebagainya untuk gelaran pada tanggal 25 mendatang. Namun mereka ini mengatakan bahwa masih fokus untuk pembenahan venue sendiri termasuk pengecatan venue JSG sendiri sebagai tempat terselenggaranya opening ceremony untuk saat ini, termasuk mencari sponsor untuk pengecatan dan juga pengerjaan di kawasan sekitaran atau seputaran JSG sendiri, Sobat Dinda. Baik, terima kasih Reza Pasha. Kami tunggu juga informasi lainnya dan terus dengarkan K Radio Sobat K siang hari ini karena masih banyak sekali nih informasi yang akan kami bagikan untuk Anda sampai nanti jam 5 sore. Terus dengarkan di 102,9 FM K Radio dan pastikan juga ya Sobat K lihat langsung atau tonton langsung nih radio visual pertama di Jember K Radio tentunya di website k-radiojember.com atau melalui aplikasi Xpace yang bisa Anda unduh di Play Store. Sound of Knowledge. Waktunya untuk K-Backtrack. K-Backtrack, hits music dari tahun 80-an dan 90-an. Setiap hari di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kalau sebelumnya Reza Pasha ini sudah menginformasikan berita seputar Jember, kali ini Ihsan Anugrah sudah siap nih dengan 2 informasi untuk Anda dalam Isus Update berikut ini. Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Silakan Ihsan. Baik, selamat siang Sobat K. Kebutuhan tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN di kementerian maupun lembaga atau pemerintah daerah dipenuhi secara outsourcing atau alih daya mulai akhir tahun 2023. Rekrutmen secara outsourcing diberlakukan seiring dengan penghapusan sistem tenaga honorer mulai November 2023 mendatang. Menteri Pan-RB Cahyokumolo menjelaskan, penerimaan tenaga non-ASN secara outsourcing diperlukan karena sistem rekrutmen tenaga honorer yang tidak jelas. Hal ini pun berdampak pada pengupahan yang kerap kali di bawah upah minimum regional. Beralih ke informasi berikutnya, Timnas Indonesia harus melawan cuaca panas ekstrim saat menghadapi Kuwait pada kualifikasi Piala Asia 2023 di Stadion Internasional Jaber Al-Ahmad. Pada hari ini, mengacu weather.com, suhu udara di Kuwait pada hari pertandingan diperkirakan mencapai 40 derajat Celcius. Suhu udara diprediksi menurun pada malam hari menjadi 32 derajat Celcius. Suhu udara di atas 35 derajat Celcius sudah termasuk kategori ekstrim. Oleh karena itu, Fahrudin Arianto dan tim akan datang lebih cepat ke negeri minyak tersebut untuk aklimatisasi. Sebelumnya, untuk pertandingan akan dilaksanakan pada Rabu mendatang ya, tanggal 6 Juni. Jadi bukan hari ini, Sobat K. Oke, masih 2 hari lagi nih ya, Ihsan. Sedikit miss ya tadi ya. Oke, baik, terima kasih. Dan memang cuacanya cukup ekstrim juga ya, karena Indonesia nggak pernah nih setinggi itu ya. Betul sekali suhunya. Memang cuaca panas seperti ini juga akhirnya harus bisa mempengaruhi kualitas pemain. Betul. Khawatirnya. Semoga bisa ini ya mengatasi juga. Betul, dan Indonesia bisa menang gitu. Amin, Ihsan. Ya. Terima kasih Ihsan Anugrah. Sobat K, saya informasikan untuk adzan asar di hari Senin ini 6 Juni 2022 tiba di jam 2 lewat 46 menit Sobat, atau sekitar 10 menit lagi adzan asar untuk wilayah Jember dan sekitarnya berkumandang. Sound of Knowledge.
Sobat K, mungkin sebagian besar masyarakat ini suka banget ya untuk membeli ataupun memakai barang-barang branded. Tapi mungkin buat sebagian masyarakat di kelas menengah, untuk membeli barang branded tentu butuh effort yang besar ya. Dan terkadang mereka juga akhirnya memilih barang-barang KW alias palsu. Ini bukan tanpa sebab Sobat K, karena memang persepsi masyarakat ini bisa jadi pendorong kelas menengah buat berbelanja barang palsu meskipun mereka tahu betul nih kualitasnya yang rendah dan juga risiko hukum di belakangnya. Kalau dari riset terbaru nih Sobat, pertumbuhan ekonomi munculin kelas menengah baru yang juga butuh gaya hidup baru. Indonesia memang punya populasi kelas menengah yang besar ya. Sebagian besar dari populasi tersebut adalah generasi milenial yang sering dicirikan punya gaya hidup yang konsumtif, trendy, dan pengen mengalami banyak hal termasuk dalam fashion. Nah, fashion memang sering dianggap nih sebagai produk kasat mata yang bisa merepresentasikan simbol status. Proses globalisasi ini bikin berbagai merek fashion mewah dikenal dan juga diinginkan di seluruh dunia. Tapi memang daya beli kelas menengah milenial ini nggak selalu cukup nih buat membeli merek-merek mewah. Dan demi mengikuti tren global, akhirnya mereka membeli produk palsu yang bisa mendukung gaya hidup dan juga pengalaman mereka menjadi alternatif pilihan. Berdasarkan data yang dihimpun dari masyarakat Indonesia anti pemalsuan nih, Indonesia menderita kerugian sampai 291 triliun rupiah di tahun 2020 akibat barang palsu Sobat. Dan dari total peredaran di pasaran, ini masing-masing 38% dari produk fashion dan barang kulit adalah barang palsu. Sementara 50% kosmetik beredar ini bukan produk asli. Padahal Indonesia punya aturan ya yang menegaskan kalau penggunaan barang palsu ini bisa dipidana sampai 5 tahun dan didenda 2 miliar rupiah. Sekali lagi Sobat, saya informasikan untuk adzan asar di hari Senin ini 6 Juni 2022 tiba di jam 2:46. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat asar merupakan salah satu sholat yang perlu sekali kita perhatikan. Jangan sampai terlambat, apalagi sampai tidak melaksanakannya. Setidaknya ada 4 keistimewaan dari keutamaan sholat asar. Amalan yang mengantarkan ke surga. Mengabaikan sholat asar maka terhapus amalan kita dan seolah-olah seperti kehilangan keluarga dan hartanya, yang membedakan diri dengan orang munafik serta sholat yang disaksikan para malaikat. Begitu besar makna dari sholat asar. Insya Allah kita termasuk bagian dari orang-orang yang beruntung dan tetap menegakkan sholat asar tepat waktu dan terus memeliharanya sampai akhir hayat. Sesaat lagi kita nantikan azan asar untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqama mahmudanil ladzi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota legislatif DPR RI Dapil 4 Jawa Timur yang mewakili Kabupaten Jember Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Sobat K, selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jember dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan K Perspektif Siang bareng saya Dinda Ardila dan masih ada waktu sekitar 2 jam ya saya menemani Anda siang hari ini. Tentunya masih ada beberapa berita dan juga informasi yang akan terus kami bagikan sampai nanti jam 5 sore. Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio. Selamat sore pemirsa, inilah headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Marvin Suristio. Kita akan simak bagaimana pantauan lalu lintas di saat jam pulang kerja di Jakarta yang akan disampaikan petugas NTMC Polri bersama Bribtu Dila Oswi langsung dari kawasan Harmoni Jakarta Pusat. Bribtu Dila Oswi, selamat sore. Bagaimana situasi lalu lintas di tempat Anda melaporkan? Baik, terima kasih rekan Marvin, studio, dan selamat sore pemirsa. Saat ini kami dari NTMC Polri sedang berada di kawasan Simpang Harmoni Jakarta Pusat, di mana Simpang Harmoni juga merupakan salah satu titik yang diberlakukan perluasan ganjil genap. Dan sampai pada sore hari ini, di mana
sistem ganjil genap masih diberlakukan secara uji coba, di mana hari ini tepat tanggal 6 Juni sampai dengan 12 Juni mendatang. Selain itu, sehubungan dengan jam pulang perkantoran, lalu lintas di tempat saya melaporkan saat ini masih kondusif, lancar dari berbagai arahnya. Dan adapun perlambatan percepatan kendaraan sesekali terjadi menjelang traffic light, selepasnya kembali normal. Kami himbau bagi para pengendara untuk berhati-hati dan menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Pemirsa, dapat kita lihat dari arah Jakarta, maksud kami dari arah kota yang akan menuju ke arah Monas maupun arah sebaliknya terpantau antrian kendaraan terjadi sepanjang 200 sampai dengan 300 meter di belakang garis stop, namun selepasnya kembali normal. Himbauan bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini, terutama roda 4, agar berhati-hati dan pastikan safety belt Anda sudah terpasang ketika Anda memulai perjalanan Anda, dikarenakan di titik ini terdapat adanya kamera elektronik, sehingga kami ingatkan juga untuk tidak melebihi kecepatan rata-rata serta tidak menggunakan handphone saat berkendara. Dan untuk dari arah Pasar Baru yang akan menuju ke arah kota maupun arah Roxy dan arah Monas, arus kendaraan pada sore hari ini juga terpantau ramai. Diperkirakan peningkatan volume kendaraan akan terus terjadi sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat sehubungan dengan jam pulang perkantoran. Kami himbau bagi para pengendara untuk bersabar dan berhati-hati dan tetap ikuti arahan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, dikarenakan di Harmoni ini juga terdapat beberapa pusat perbelanjaan, sehingga banyaknya kendaraan yang keluar masuk pusat perbelanjaan juga merupakan salah satu hal yang perlu diantisipasi. Selain itu, pemirsa, perluasan titik ganjil genap ada di beberapa titik seperti di Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Suryo Pranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Kiai Caringin, Jalan Pramuka, Jalan Salemba Raya sisi Barat, Jalan Salemba Raya sisi Timur, Simpang Paseban, Simpang Diponegoro, Jalan Keramat Raya, dan untuk yang terakhir ada di kawasan Jalan Stasiun Senen, di mana terdapat beberapa titik yang saya sebutkan tadi akan dilakukan penindakan secara manual, dikarenakan di beberapa titik belum terdapat adanya kamera tilang elektronik di kawasan tersebut. Selebihnya ada juga yang menggunakan etle. Kami himbau bagi para pengendara agar menyesuaikan plat kendaraan Anda dengan tanggal yang berlaku pada hari itu. Dan pemirsa, memang sejak minggu kemarin perluasan ganjil genap sudah disosialisasikan dengan beberapa instansi terkait, dan tepat pada tanggal 13 Juni mendatang nanti akan dilakukan penindakan bagi kendaraan yang melintas tidak sesuai dengan tanggal yang berlaku pada hari itu. Demikian Marvin, laporan kami langsung dari kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Silakan kembali ke Anda di studio. Terima kasih. Terima kasih untuk informasi Anda. Pemirsa, demikian headlines untuk saat ini, dan usai jeda zona. Sound of Knowledge. Sobat K, sudah masuk jam 3 sore lepas 8 menit. Anda masih mengikuti siaran K Perspektif Siang bareng saya Dinda Ardila. Tentunya ada Ihsan Anugrah juga yang menemani bertugas sebagai scriptwriter siang hari ini, yang nanti masih akan berbagi berita dan juga informasi seputar lokal, nasional hingga internasional. Terus dengarkan K Radio Sobat K di 102,9 FM. Dan mungkin buat Anda yang pengen nih punya pengalaman baru mendengarkan sekaligus menonton radio, bisa banget Sobat K. Silahkan langsung akses website kami k-radiojember.com, atau bisa juga melalui aplikasi Xpace yang bisa diunduh di Play Store. Sound of knowledge, it's music and hot news. K-Radio. Sobat K, tepat di menit ke-15 dari jam 3 sore ini saya ajak Anda beralih ke Newsroom bareng Ihsan Anugrah. Isu Update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat Ihsan, masih berita nasional atau ada yang lain nih? Oke, masih seputar berita nasional, dan
seperti yang dibicarakan sejak kemarin adalah seputar Candi Borobudur lagi, Sobat Dinda. Oke, silahkan. Iya, selamat sore Sobat K. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden, KSP Agung Harjono, menyebut kondisi Candi Borobudur mengkhawatirkan. Agung menjelaskan kebijakan menaikkan harga diusulkan dalam rangka konservasi. Menurutnya pemerintah hendak membatasi jumlah pengunjung demi menjaga kondisi candi. Kebijakan itu juga untuk mengurangi aktivitas wisatawan yang tak pada tempatnya, seperti perilaku buang sampah sembarangan di candi yang hingga saat ini masih banyak dilakukan. Informasi berikutnya, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak, DJP Nelmaldrin Nur, menjamin data WP atau wajib pajak aman selama proses transisi penggunaan nomor induk kependudukan NIK sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Ia mengatakan saat ini pihaknya dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil akan mengintegrasikan data kependudukan dengan basis data perpajakan. Nelmaldrin juga menyebut keamanan data ini juga dijamin oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Demikian untuk informasi sementara ini, Sobat Dinda. Terima kasih Ihsan Anugrah, dan tentunya kami juga tunggu nih informasi-informasi lainnya nanti di K Perspektif Siang. Sound of Knowledge. Waktunya untuk K-Backtrack. K-Backtrack, hits music dari tahun 80-an dan 90-an. Setiap hari di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, setelah kita dengarkan suara merdu dari Paula Cole baru saja di K Backtrack, sekarang saya ajak Anda beralih ke Newsroom karena Ihsan Anugrah sudah menyiapkan 2 informasi untuk Anda. Issues Update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Silakan Ihsan. Baik, selamat sore Sobat K. Terjadi perampokan di Bank BRI Alun-Alun Jember, di mana Misyati 42 tahun warga Sukorejo, Kecamatan Sumbersari Jember, dirampok usai mengambil uang dari Bank BRI Alun-Alun sebesar 146 juta rupiah. Menurut Effendi adik Misyati, kakaknya menempatkan uang di bawah jok mobil. Namun saat menuju warung makan di sebelah Bank BRI, alarm mobil berbunyi dan Misyati mendapati pelaku langsung lari dengan membawa uang miliknya. Sementara itu polisi langsung memberi garis polisi di sekitar mobil. Aibtu Sutaryoto, Kanit Reskrim Polsek Patrang membenarkan kejadian tersebut. Saat ini timnya masih melakukan olah TKP dan masih memeriksa beberapa saksi. Beralih ke informasi berikutnya, Sobat K, Komisi Pemilihan Umum KPU dan DPR RI menyepakati sejumlah hal berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu 2024. Salah satunya masa kampanye akan berlangsung selama 75 hari. Pemungutan suara pemilu 2024 akan berlangsung pada 14 Februari, sedangkan pemungutan suara pilkada dilaksanakan pada 27 November 2024. Kemudian untuk biaya yang ditetapkan dari mulai tahapan sampai pelaksanaan pemilu, yakni 76,6 triliun rupiah. Demikian 2 informasi dari Newsroom, kembali ke studio. Terima kasih Ihsan Anugrah. Semoga ini pelakunya juga bisa segera tertangkap ya, karena ini uangnya juga lumayan besar ya, 146 juta rupiah. Dan juga jadi pengingat buat kita ya, lebih berhati-hati lagi ketika meninggalkan barang-barang berharga. Meskipun mobil kita sudah kunci ya, kita beri pengaman juga, tapi tidak menutup kemungkinan kan aksi kriminalitas bisa saja terjadi. Betul. Jadi memang sebagai masyarakat juga harus hati-hati juga ya ketika menaruh ataupun meletakkan sesuatu di mobil gitu ya. Lebih baik dibawa saja ya ketika memang pergi gitu, Isa. 102.9 K-Radio, Sound of Knowledge. It's music and hot